pengawasan perizinan berusaha itu dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Menengah tinggi itu berupa sertifikat standar, kemudian kalau tinggi itu izin. Di OSS itu dengan istilah kepatuhan teknis. Halo, ketemu lagi dengan kami di O-Public, obrolan seputar pelayanan publik dari Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini, segera subscribe biar informasi pelayanan publik di Kota Samarinda bisa meluas ke masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Samarinda. Dan kali ini kita kedatangan salah satu pejabat dari DPM PTSP Kota Samarinda, Bapak Hairudin S. Hud, yang merupakan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan. Selamat datang Pak Hairudin di O-Public. Kita santai saja Pak, kita akan ngobrolin seputar pengawasan dengan berubahnya kebijakan tentang proses perizinan berusaha. Tentu otomatis ada hal-hal yang juga akan berubah dalam hal ini tentang pengawasan dan pengendaliannya. Dan yang merupakan kewenangan Bapak di sini tentang pengawasan dan perizinan, itu sebenarnya apa sih Pak yang mendasarinya? Baik, jadi yang pertama itu biasa kita sebut dengan kitab suci kita, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 di pasal 215 ayat 1 itu mengatakan bahwa pengawasan perizinan berusaha itu dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Kemudian ada peraturan Kepala BKPM nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Selanjutnya ada peraturan Wali Kota Samarinda nomor 75 tahun 2022 tentang standar operasional prosedur pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Ketiga belet inilah yang menjadi dasar kita untuk mendapatkan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berusaha. Sebenarnya objek pengawasannya itu apa sih Pak? Para pelaku usaha, terutama yang memiliki resiko kegiatan usaha itu resiko menengah tinggi dan tinggi. Menengah tinggi dan tinggi ini sebagaimana kita tahu, untuk menengah tinggi itu kan perlu mendapatkan verifikasi dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk resiko tinggi dari pemerintah pusat untuk izin. Jadi kalau untuk menengah tinggi itu berupa sertifikat standar, kemudian kalau tinggi itu izin. Nah, ini kita kenal dalam submenu pengawasan, menu pengawasan di OSS itu dengan istilah kepatuhan teknis. Kepatuhan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau teman-teman perangkat daerah terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk melakukan pembobotan dan skor sesuai dengan NSPK Kementerian Lembaga, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Kemudian yang kedua, itu ada kepatuhan administrasi yang dilakukan oleh DPM PTSP, itu terkait dengan laporan berkala, atau kita biasa kenal itu laporan kegiatan penanaman modal, LKPM. Penilaian administrasinya dilakukan oleh kita. Oh, gitu. Mungkin bisa dikupas Pak, laporan kegiatan penanaman modal itu artinya semua pelaku usaha harus melakukan laporannya? Ya, semua pelaku usaha yang sudah mendapatkan perizinan berusahanya melalui OSS wajib melaporkan LKPM-nya melalui OSS. Seandainya tujuannya apa sih Pak? Jadi pertama begini, untuk mengetahui realisasi atau progres daripada perkembangan usahanya sendiri. Kemudian yang kedua, untuk sebagai sarana komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah terkait misalnya kendala atau hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Selain itu, LKPM juga dapat menjadi satu tolok ukur bagi pemerintah untuk mengetahui realisasi investasi di suatu daerah. Itu jadi semua pelaku usaha itu Pak? Harus semua pelaku usaha kecuali yang tidak diwajibkan LKPM itu yang di keuangan, perbankan. Khusus yang di keuangan. Dan
dilaporkan setiap ada waktunya nggak? Ada. Jadi itu dilaporkan secara berkala. Untuk UMK itu per semester. Jadi setiap bulan Juli di tanggal 1 sampai dengan 10. Ada tanggal tertentunya Pak? Tanggal tertentu, tanggal 1 sampai tanggal 10, kecuali ada perpanjangan dari pemerintah. Kemudian di semester 2 itu di bulan Januari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Kalau untuk yang non-UMK itu per triwulan. Jadi 3 bulan sekali? 3 bulan sekali, di bulan April, di bulan Juli, di bulan Oktober, dan di bulan Januari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu yang dilaporkan apa aja sih Pak? Jadi selain realisasi investasinya, yang dilaporkan itu adalah perkembangan dari perencanaan yang sudah dibuat oleh perusahaan terhadap rencana investasinya. Misalnya modal tetap, modal, ya, kemudian termasuk di dalamnya itu pembayaran gaji karyawan, apa segala macam, asuransi, pembayaran listrik, kemudian modal itu seperti bangunan, tanah, gedung, ya bangunan tadi ya, peralatan dan mesin. Kemudian juga ada penyerapan tenaga kerja, baik penambahan maupun pengurangan di setiap tahapan. Jadi LKPM-nya ada 2. Di tahap konstruksi, di tahap pembangunan atau persiapan, kemudian di tahap operasional. Itu Pak, kalau seandainya tidak melaporkan? Ya tentu saja ada sanksi ya. Jadi 2 kali tidak melaporkan itu dapat surat cinta. Surat cinta ya, yang dikirim melalui email pelaku usaha itu berupa peringatan tertulis. Nah, kemudian dalam waktu 30 hari tidak ditindaklanjuti, dapat peraturan tertulis kedua. Atau misalnya dalam 4 periode pelaporan tidak ada peningkatan atau diisi dengan nihil, juga akan dapat surat cinta. Jadi harus, tapi kalau emang tidak ada progres gimana Pak? Berarti harus ada kendala di situ ya? Karena permasalahan juga harus disampaikan ya? Iya. Oh gitu. Apa bedanya sih Pak dengan pajak? Beda nggak sih LKPM itu? Item-itemnya? LKPM tidak berkaitan dengan pajak dan keuntungan. Tidak ada urusannya dengan itu. Jadi teman-teman pelaku usaha jangan punya sikap a priori terhadap LKPM. Wah, nanti keuntungan kami bakal diutak-atik nih atau ketahuan nih oleh pemerintah, pajak kami akan nggak ada kaitannya sama sekali. Jadi LKPM ini untuk melihat seberapa besar uang yang berputar di suatu daerah. Oh gitu. Terus Pak, karena semua serba online ini, itu kelihatan nggak sih Pak di tahun 2023 ini realisasi LKPM-nya yang masuk di kita? Ya, ada peningkatan yang signifikan ya di tahun 2023 ini. Sampai dengan triwulan 2 ini. Triwulan 2 itu data kita ada 956 pelaku usaha yang sudah melaporkan LKPM-nya dengan jumlah proyek itu 1082. 1082, 70 PMA dan sisanya itu PMDN. Oh. 1012. Jadi lebih didominasi sampai PMDN. Terus ada target nggak sih Pak yang dipasang untuk realisasi investasi di Kota Samarinda? Ya tentu ada target. Jadi gini, yang pertama itu indikator kinerja utama kepala daerah, dalam hal ini wali kota, sesuai dengan RPJM itu tahun 2023 itu 2,1 triliun. Ini sama dengan target BKPM melalui pemerintah provinsi yang dibebankan kepada kita. Pemerintah Kota Samarinda. Kemudian indikator kinerja utama kepala perangkat daerah, dalam hal ini kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, itu 1,1 triliun. 1,1. Nah, tapi yang kita pakai 2,1. Oh, karena itu paling tinggi, lebih tinggi ya. Target tertinggi ya Pak. Target tertinggi. Oke Pak, kita minum dulu. Baik. Kita santai saja. Sebelum kita lanjut obrolannya kita kali ini. Dan buat yang belum subscribe, untuk segera subscribe channel ini, like, komen, dan share, biar informasi tentang pelayanan publik di Kota Samarinda meluas ke masyarakat, khususnya di Kota Samarinda. Dari LKPM yang masuk nih Pak,
itu bisa kelihatan nggak sih tren yang dominan tuh investasi apa? Jadi untuk triwulan 2 tahun 2023 ini kontributor terbesar itu untuk PMDN dari sektor pertambangan. Itu kontribusinya mencapai 42%. Untuk PMA itu dari sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi itu kontribusinya mencapai 66%. 66%. Jadi lebih tinggi dari pertambangan atau khusus PMA-nya saja? PMA, untuk PMA. Nah, untuk PMA-nya itu kontribusi terbesar itu dari sektor telekomunikasi dan transportasi. Dan terus apa nih Pak langkah-langkah yang dilakukan biar realisasi investasi yang ditargetkan 2,1 itu bisa terkejar tuh? Ya, melalui, jadi gini, kita dapat dana stimulan dari kementerian berupa DAK, dana alokasi khusus. Itu kita melakukan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha, baik terkait dengan perizinan berusahanya sendiri maupun implementasi pengawasan perizinan berusaha ini. Jadi kita pertama melakukan bimbingan teknis, kedua kita melakukan sosialisasi, dan tentu pastinya kita melakukan pengawasan, di mana dalam setiap pengawasan itu kesempatan bagi teman-teman pengawas untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi di tempat. Selain itu, tahun ini kita juga menghimbau kepada teman-teman pelaku usaha untuk melaporkan LKPM-nya, baik itu melalui media iklan, baik secara daring maupun luring. Selain itu, kita juga bukan inovasi sih, hanya sekedar menyediakan layanan kepada teman-teman pelaku usaha berupa klinik investasi. Klinik investasi ini, ya kalau menurut sebagian teman ini inovasi katanya, tapi menurut kami tidak, ini hanya bagian dari pekerjaan saja. Bagaimana memudahkan teman-teman pelaku usaha untuk mendapatkan informasi ataupun misalnya membutuhkan bimbingan dalam rangka pengisian LKPM. Klinik investasi buka setiap hari kerja, ada di lantai 1 gedung MPP, di ruang konsultasi maupun di lantai 4 di ruang pengendalian, bidang pengendalian dan pengawasan. Oke, jadi buat masyarakat Kota Samarinda yang setelah menerima izin berusahanya bingung menjawab LKPM-nya, silahkan datang Pak ya ke Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda di lantai 1 atau langsung datang ke bidang pengendalian dan pengawasan di lantai 4. Ya, betul. Oke Pak, harapannya kepada pelaku usaha tentunya, karena dari situ kita bisa memperoleh data investasi ini apa nih Pak? Saya sih berharap kita tetap melakukan pelaporan LKPM, tetap jangan a priori, termasuk kepada teman-teman pengawas kalau misalnya mendapat jadwal kunjungan inspeksi lapangan, karena kesempatan seperti itu bisa dimanfaatkan untuk ajang curhat. Contohnya kemarin salah satu rumah sakit swasta ketika menerima pemberitahuan kunjungan inspeksi lapangan, mereka bingung karena ternyata ada beberapa masalah dalam perizinan berusahanya. Saya bilang justru ini kesempatannya. Silahkan terima mereka, tanyakan, sampaikan semua permasalahan kalian di situ. Bahkan jika dianggap perlu oleh teman-teman akan direkomendasikan ke BKPM, ke OSS, lembaga OSS ya, terkait kendala yang dihadapi oleh teman-teman pelaku usaha. Kemudian dalam periode pengisian LKPM di triwulan 3 ini 1 sampai 10 Oktober kemarin yang diperpanjang sampai tanggal 13, mereka datang minta dibimbing untuk langsung mengisi LKPM-nya. Jadi ya harapan kita masyarakat yang lain memanfaatkan kesempatan ini gitu kan, karena ini juga untuk pemerintah Kota Samarinda. Ya kan, dengan semakin meningkatnya realisasi investasi kita, akan kelihatan bahwa iklim investasi kita semakin membaik. Sehat gitu kan. Ya, sehat. Kalau kemarin kita diterpa oleh
pandemi, ya. Saatnya kita bangkit. Ini sekarang ya. saatnya kita bangkit. Karena apa? Ini kita startnya 0-0 dengan daerah lain. Oh, gitu, Iya kan? Semua terpukul oleh pandemi. Artinya apa? Kita startnya kan sama ini. Iya. Ayo, Kita mungkin realisasi kita akan berbeda, misal katakanlah dengan saudara kita di Balikpapan atau di Bontang, karena memang kondisi geografis ya. Di sana ada sumber daya alam yang limpah. Kalau kita kan hanya di sektor perdagangan dan jasa, ya kan. Tapi artinya apa? Kondisi investasi di Samarinda semakin membaik. Baik, Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak sudah hadir di O-Public kali ini. Dan buat masyarakat, jangan lupa untuk segera memanfaatkan momen ini karena ada perpanjangan untuk laporan kegiatan penanaman modal. Sudah tutup. Oh, sudah Tanggal tutup, 13 kemarin. Oh, Iya, 13. tanggal 13 kan kemarin ada perpanjangan tanggal 10, kemudian dari tanggal 10 diperpanjang sampai tanggal 13. Ini sebetulnya kita menunggu hari-hari untuk ini. Surat cinta sebentar lagi nih yang belum laporan nih Pak. Ya kalau buat saya rilisnya kan, berapa realisasi. Tapi BKPM belum rilis, nanti kan provinsi dulu baru kita. Jadi yang kemarin belum sempat LKPM, itu ada kemungkinan dapat surat cinta dong nih Pak ya? Iya. Waduh, jadi yang siap-siap dengan surat cinta, tapi jangan khawatir, walaupun dapat surat cinta Pak ya, silahkan datang ke DPMPTSP untuk konsultasi lah Pak ya. Baik. Bagaimana proses pengisian LKPM, kalau memang ada kendala dalam proses investasinya, silahkan curhat dan disampaikan permasalahannya Pak. Siap. Mungkin gitu, terima kasih sekali lagi Pak hadir di O-Public MPP Kota Samarinda, dan terima kasih juga yang udah menyaksikan channel dan video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Berani berubah, berani berubah, berani berubah.